siang ini yang bertepatan dengan Hari International Women's Day atau Hari Perempuan Sedunia yang diperingati seluruh dunia 8 Maret, setiap tanggal 8 Maret pada hari ini tepatnya di tahun 2023. Teman-teman sekalian, tadi pagi rangkaian acara yang sudah dilakukan oleh KSBC yaitu mengadakan diskusi pada Hari Buruh Perempuan Sedunia yang dilakukan oleh K2N KSBC, dan pada siang hari ini Presiden KSBC akan memberikan sikap ataupun press release. Ada dua bagian. Nanti pertama tentang sikap KSBC tentang kesejahteraan ibu dan anak menjadi kunci penurunan angka stunting ataupun gizi buruk di Indonesia, berkaitan dengan pemerintah ataupun KPPA yang sudah menyampaikan draft KIA, ya, kesejahteraan ibu dan anak di DPR. Ini adalah suatu penurunan yang kita lihat di Hari International Women's Day ini, bagaimana perlindungan kepada buruh perempuan, buruh yang bekerja atau ibu yang bekerja. Nah, untuk itu dua hal ataupun dua sikap yang akan disampaikan pada siang hari ini di acara konferensi pers. Yang kedua nanti menyikapi tentang bagaimana Hari Buruh Perempuan Sedunia pada hari ini sesuai dengan hasil-hasil tadi yang dibicarakan di diskusi melalui Zoom webinar. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Ibu Presiden untuk menyampaikan press release untuk draft RUU KIA. Iya, terima kasih Dek. Saya kira aku pengen juga mendengar dari teman-teman sepatah dua kata. Barangkali setelah ini Subis nanti baru Pak Edo ya. Iya. Sekali lagi selamat Hari Perempuan Sedunia untuk kita semua. Semoga hari ini menjadi motivasi ya bagi kita semua dalam memperjuangkan hak perempuan. Jadi dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, KSBC melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Itu kita mulai dari diskusi berbagai hal, mulai dari diskusi tentang RUU Kesehatan, kemarin kita juga diskusi tentang RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan tadi pagi kita juga mulai ada diskusi terkait dengan Konvensi ILO nomor 190, kekerasan dan pelecehan berbasis gender di tempat kerja. KSBC sudah membuktikan diri bahwa sangat concern dalam isu mempromosikan kesetaraan gender, dan berbagai bukti itu sudah terlihat mulai dari konstitusinya di mana mengatur tentang kuota bagi perempuan dan mendorong semua perempuan untuk terlibat aktif di dalam kegiatan dan juga duduk di struktur kepengurusan mulai dari tingkat perusahaan sampai ke tingkat nasional. Nah, untuk hari ini kita akan lebih fokus untuk menyikapi tentang RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Dari kemarin kita sudah berdiskusi, kita melihat, kita mengapresiasi tentang inisiatif dari DPR dan juga pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap ibu dan anak. Kita tahu bahwa kesejahteraan, kesehatan mereka masih jauh dari yang kita harapkan. Angka stunting semakin meningkat di Indonesia dan pemerintah mencanangkan untuk tahun 2024 itu akan turun menjadi 40%, dan kita bisa melakukan ini secara bersama-sama. Namun ada beberapa hal yang kita soroti dari RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini. Harapan kita, karena masih bercampur gitu ya antara kesejahteraan ibu dan anak juga perlindungan terhadap ibu bekerja, hanya dari mulai ketentuan umum itu tidak terlihat cantolannya ibu bekerja itu dicantolkan di mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada beberapa kontradiksi bertentangan antara draft undang-undang kesejahteraan ini dengan undang-undang atau peraturan undang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya mengatur tentang ketenagakerjaan. Jadi harapan kita bagaimana RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini menjadi lebih implementatif gitu ya. Inisiatifnya bagus, misalnya mengatur tentang cuti melahirkan seorang ibu bekerja adalah 6 bulan. Itu cukup kita apresiasi, hanya kita tidak mau ini
hanya sebatas di atas kertas tapi tidak bisa diimplementasikan. Jadi harapan kita seandainya pemerintah ingin membuat RUU ataupun peraturan, sebaiknya lebih fokus kepada topiknya gitu ya, kepada judulnya kesejahteraan ibu dan anak. Jadi soal ketenagakerjaan biarlah diatur di undang-undang ketenagakerjaan sehingga bisa dilaksanakan dengan baik, pengawasannya juga bisa dilakukan dengan baik, penyelesaian perselisihannya juga bisa dilaksanakan dengan baik, dan penegakan hukumnya juga bisa dilaksanakan dengan baik. Harapan kita RUU ini lebih mendorong kesejahteraan ibu dan anak dan bisa diimplementasikan di Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Sulis. Untuk selanjutnya, ya Pak Edo sedikit memberikan Ya, terima kasih. Hari ini kami ingin mengucapkan selamat untuk Hari Ibu Perempuan Sedunia, di mana ini adalah momen kita untuk memperbaiki kesejahteraan terutama perempuan, dan tentunya juga terkait dengan RUU ibu dan anak. Itu hal positif karena juga dilakukan, kita juga agak merasa kecewa kenapa ini dilakukan dengan cara omnibus yang akhirnya sedikit tercampur mana tanggung jawab yang di ketenagakerjaan, di mana tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, karena nyampur gitu, karena kalau dia di ketenagakerjaan nanti kan ada bindingnya, ada proses komplain, bindingnya ada. Sementara kalau dia di kesejahteraan anak itu tidak ada sanksinya, dan itu tanggung jawabnya sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat dan pengawasannya tidak jelas. Nah, ini hal-hal yang kami lihat. Kemudian seolah-olah ingin berpihak ke perempuan dengan cuti melahirkan selama 6 bulan. Kemudian cuti ayah 40 hari. Kemudian disebutkan mendapat hak 3 bulan penuh dan 75% 3 bulan berikutnya. Yang menjadi persoalan di dalam RUU itu pun tidak jelas, karena seharusnya langsung menjelaskan apa saja yang diperoleh, misalnya upah penuh, siapa yang menanggung. Jangan nanti ketika diundangkan terus kemudian keluar Kepresnya atau keluar peraturan-peraturannya justru terjadi penghindaran gitu. Nah, ini akan menjadi beban bagi perusahaan, bagi serikat buruh, bagi buruh, dan juga bagi masyarakat. Nah, sebaiknya undang-undang dan tidak abstrak, dan dia harus konkret dan berani gitu. Oh, ini sementara di Konvensi 183 itu semua hak-hak jelas diatur bahwa ibu yang cutinya 14 minggu, tapi jelas apa saja yang didapat. Upah harus, perlindungan harus, kembali bekerjanya juga harus ke tempat semula, ada jaminannya. Nah, di RUU ini hampir tidak ada jaminan, sehingga kita nanti takutnya, kita khawatirnya, karena cuti itu bisa juga dalam bentuk cuti dengan upah dan cuti tidak dengan upah. Seperti misalnya cuti ayah, tidak ada penjelasan sama sekali apakah dia upah atau tidak misalnya. Nanti dia ketika mau masuk lagi boleh nggak masuk ke tempat kerja yang mana? Ini hal-hal seperti ini harus konkret, dan nanti Presiden kita Bu Edi akan membacakan statement secara keseluruhan dengan konkret. Itu sedikit dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edo atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Presiden KSBC, Ibu Edi Sinta Silaban. Waktu dan tempat dan silakan. Baik kawan-kawan, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia dengan perjuangan. Kita berkumpul di sini. Hari ini ada 2 agenda KSBC yang memang
spesifik menyoroti soal perempuan ya. Pertama tadi pagi kami sudah ikut untuk merayakan Hari Perempuan Internasional dan melibatkan juga teman-teman dari federasi dan beberapa provinsi. Dan siang ini juga kita setting karena kita sudah beberapa minggu dan memang sudah beberapa tahun pernah konsentrasi di isu RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini, tapi baru tahun 2023 ini kita sampai tiba kepada sebuah keputusan harus memiliki kertas posisi dan menyikapi isi-isi. Nah, tugas kita sebagai serikat buruh adalah dalam sejarahnya tidak pernah serikat buruh itu selalu welcome dengan sebuah undang-undang yang di dalamnya itu menyoroti soal ketenagakerjaan atau hak. Saat ini saya berterima kasih kepada tim yang sudah dibentuk oleh KSBC yang sudah bekerja maksimal tanpa diupah ya, karena mereka termasuk lembur mempersiapkan draft ini, dan saya akan membacakan press release kita dari semua masukan yang sudah kita terima, dan juga kita identifikasi hal-hal mana saja yang perlu kita soroti, sehingga inilah rilis resmi dari KSBC yang berkantor pusat di Jalan Cipinang Muara Raya nomor 33, dan kami persilahkan nanti teman-teman media yang lain juga bisa mengambil ini untuk di-share. Kawan-kawan, saya akan bacakan, memang agak sedikit panjang, tapi saya kira supaya semua masyarakat atau teman-teman pemerhati lainnya memahami kenapa kita KSBC harus mengeluarkan rilis ini, alangkah bagusnya saya akan membacakan secara utuh ya. Press release Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBC tentang Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi kunci penurunan angka stunting atau gizi buruk di Indonesia. Salam solidaritas. Masalah nyata pada stunting atau gizi buruk bukan hanya badan yang pendek, tetapi pengaruhnya terhadap kemampuan otak. Stunting sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat dari gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Seorang anak dianggap kerdil jika berat badannya tidak sesuai dengan umur dan tinggi badannya berada 2 standar deviasi di bawah median standar pertumbuhan anak berdasarkan WHO. Berdasarkan estimasi UNICEF, ada 31,8% anak stunting di Indonesia, sehingga meraih predikat sangat tinggi. Indonesia menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024. Karenanya, mendengar lahirnya Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, KSBSI sangat mengapresiasi. KSBSI berpikir bahwa undang-undang ini mampu menurunkan angka stunting di Indonesia. Namun, setelah membaca dan mengkaji norma-norma yang diatur dalam RUU KIA, ternyata masih jauh dari harapan untuk menurunkan angka stunting. Bahkan RUU ini tidak mengatur secara jelas dan tegas atas hal-hal yang dimuat dalam pasal-pasal. Hal ini terlihat pada ketentuan umum yang tidak mengatur secara detail terkait dengan definisi dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal yang ada di RUU KIA. Kemudian, RUU ini juga tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini. Dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan telah diatur cuti melahirkan selama 3 bulan. Sedangkan di dalam pasal 4 ayat 2 RUU ini mengatur cuti melahirkan selama 6 bulan. Perlu diingat, regulasi cipta kerja telah menciptakan hubungan kerja kontrak yang setiap waktu, setiap bulan, atau setiap 3 bulan pengusaha dapat menyatakan kontrak atau PKWT berakhir. Karenanya, setiap kali perempuan bekerja hamil, pengusaha dapat melakukan PHK. Kesimpulannya, regulasi ini hanya akan mengurangi kesempatan kerja berkelanjutan bagi perempuan. KSBSI menjadi bertanya dan kritis. Apakah narasi besar memberi perlindungan kepada perempuan pekerja
melalui pemberian cuti melahirkan 6 bulan hanya sebatas propaganda politik menjelang pemilu 2024. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI telah mengatur mekanisme dalam lembaga penyelesaian perselisihan antara pekerja, buruh dengan pengusaha melalui bipartit, mediasi dan pengadilan hubungan industrial sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara pasal 5 ayat 3 RUU ini mengatur bahwa apabila ibu bekerja tidak mendapatkan haknya, maka mekanisme penyelesaiannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Demikian juga terkait pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai pasal 8 RUU ini. Hal tersebut akan berbenturan dengan yang dilakukan oleh pengawas di bidang ketenagakerjaan yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi di setiap wilayah. RUU ini juga cenderung melegitimasi peran domestik berbasis gender terhadap perempuan. Hal ini terlihat pada pasal 4 ayat 1 huruf I dan pasal 4 ayat 2 huruf D. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada peringatan Hari Perempuan Sedunia tanggal 8 Maret 2023 yang tepat jatuh hari ini, KSBSI menyampaikan rekomendasi atas terbitnya RUU KIA sebagai berikut. 1. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak seharusnya lebih fokus mengatur tentang kesejahteraan ibu dan anak. Terkait dengan ibu bekerja, biarlah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Apabila pemerintah serius ingin memberikan perlindungan terhadap perempuan atau ibu bekerja, sebaiknya pemerintah meratifikasi konvensi ILO 183 tentang perlindungan maternitas. 3. DPR RI dan pemerintah harus melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU ini sehingga hal-hal yang diatur menjadi jelas, tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan dengan undang-undang lainnya. Demikian press release ini kami buat Jakarta 8 Maret 2023 atas nama Dewan Eksekutif Nasional KSBSI bersama-sama dengan 10 federasi di dalamnya, ditandatangani oleh saya sendiri sebagai Presiden Eli Rosita Silaban dan Sekretaris Jenderal Dedi Ardianto Sarjana Hukum. Demikian, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu Presiden KSBSI, Ibu Eli Rosita Silaban. Mungkin teman-teman media ada yang mau ditanyakan dan kepada KSBSI, Ibu silakan. Ya. Ya, masuk ya, Pak. Ya, silakan Pak Ketua. Artinya RUU ini dalam hal ini KSBSI belum menolak. Keputusannya apakah RUU ini ditolak atau akan memberi masukan lebih lanjut kepada pemerintah? Iya, seperti hasil rapat kita, biasanya kan KSBSI ini selalu mengkonsultasikan sebelum kita membuat sebuah keputusan, apalagi yang keputusan besar seperti ini, bukan keputusan yang di internal organisasi. Sebenarnya kita menolak RUU ini ya, menolak kita, tapi seperti biasa KSBSI selalu mempersiapkan argumen ketika menolak. Jadi kita tidak mau dilihat oleh pembuat undang-undang ini atau mereka mengatakan biasanya mereka menolak-nolak tapi nggak paham di sini yang baca pun tidak. Nah, kita hanya menunjukkan ke mereka bahwa kami lihat, kami mempelajari isinya, kami telusuri satu demi satu. Akhirnya kita tiba kepada kesimpulan kita tolak. Tapi alasan kita menolak apa? Itulah tadi makanya timbul press release ini, Pak. Mungkin bisa. Iya. Jadi kita kemarin sudah diskusi membedah lebih banyak tentang RUU ini. Memang ada beberapa hal yang menjadi bukan keberatan atau atau yang menjadi masukan bagi kita. Yang pertama, RUU ini menjadi bercampur antara mengatur kesejahteraan ibu secara umum
dan anak dengan ibu yang bekerja. Sementara ranahnya kan berbeda. Kalau ibu bekerja seharusnya diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, hak dan kewajibannya, hubungannya itu diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian kalau kesejahteraan ibu dan anak di sini memang diatur oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Yang ibu bekerja diaturnya di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Nah, dari sini kita melihat efektivitas dari RUU ini. Kalau isi RUU seperti ini, apakah bisa diimplementasikan? Memang terasa baik gitu ya di atas kertas. Hanya sayang inisiatif ataupun perlindungan yang kita rasa cukup baik tetapi tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Sayang sekali gitu. Jadi kita berharap ini menjadi RUU ini bagaimana bisa lebih efektif dan implementatif. Makanya yang ranahnya ketenagakerjaan ya sebaiknya diatur aja di ketenagakerjaan. Kalau memang di Undang-Undang 13 misalnya masih mengatur cuti melahirkan 3 bulan di pasal 82, ya kenapa nggak itu aja yang dirubah? Kalau memang inisiatifnya untuk perlindungan kan, itu lebih bisa dilaksanakan. Sementara di RUU ini kita berbicara tentang cuti melahirkan, cuti paternitas, cuti untuk suami dan lain sebagainya. Tapi di dalam ketentuan umum tidak menyinggung tentang definisi pengusaha atau pemberi kerja. Nah, ini siapa yang mau membayar ini? Timbul lagi pertanyaan, ibu bekerja di sini, ibu yang bekerja di sektor formal atau informal? Nah, jadi jangan sampai undang-undang ini menjadi ambigu, banyak penafsiran yang membuat orang malah bingung gitu. Jadi harus lebih tegas, jelas gitu ya undang-undangnya ini yang diatur tentang apa, bahkan terkait dengan pengawasan di sini pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bagaimana dengan yang di perusahaan? Memang kalau di Kementerian Tenaga Kerja itu ada Dinas Tenaga Kerja Provinsi ya. Tapi kalau di sini tadi clear ya, di RUU ini clear ini yang penanggung jawab adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan. Nah, apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan yang di daerah yang mau mengawasi di perusahaan-perusahaan? Kalau memang ini ditujukan untuk ibu yang bekerja. Jadi banyak hal yang seharusnya harus dikelirkan. Tapi selama ini orang hanya melihat atau masyarakat lebih melihat karena promosinya cuti 6 bulan. Itu saja yang dilihat, tapi bagaimana implementasinya itu tidak clear di dalam undang-undang. Maka sanksi juga tidak ada bagi pemberi kerja atau siapapun yang tidak memberikan cuti 6 bulan. Itu nggak ada sanksinya seperti apa begitu. Silakan Pak Andre. Iya, Bu Presiden. Pertanyaannya ini kan kalau kita lihat flashback, ini kan tentang RUU yang dibuat pemerintah. Kalau kita lihat waktu itu pada saat proses pembuatan RUU Cipta Kerja itu juga sudah menjadi kontroversial, gitu loh. Nah, berkali-kali juga perwakilan serikat buruh itu terus melakukan dialog dengan birokrasi pemerintah dengan DPR dan juga melakukan studi ini loh, studi pasal itu loh, mana idealnya pasal yang harus ideal diterapkan di dunia kerja. Namun pada akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan kalau kita lihat kan akhirnya satu sisi dianggap seperti gaduh-gaduh gitu, dicampur aduk gitu loh, sehingga akhirnya sekarang menjadi berantakan dan ya serba semraut artinya itu tetap menjadi kontroversial. Nah, pertanyaannya, tiba-tiba RUU ini hadir sedang digagas oleh pemerintah dan DPR. Nah, ini ada beberapa pasal yang ini sangat krusial juga di dunia kerja. Nah, tentu saja juga KSBC sudah merancang beberapa poin-poin untuk memberikan masukan. Yang menjadi pertanyaan ke depannya, apabila ini kembali seperti masalah Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah hanya jalan terus karena tanda petik Undang-Undang Cipta Kerja kan hanya copy paste ya di luar negeri. Yang saya dapat informasi. Dan kita nggak tahu RUU ini dari mana sebenarnya, apakah itu copy paste dari luar negeri atau di mana. Tapi memang harus sebuah kolaborasi. Tetapi seandainya apabila tawaran nanti, ya karena ini kita dianggap masih kontroversial, draft ini masih ditolak pemerintah, apa sih yang harus dilakukan PSBC? Terima kasih. Ya, boleh dikasih. Ya, terima kasih teman-teman media. Memang ini dilema bagi kita, tapi terus terang untuk pada saat ini kami juga merasa kecewa karena tadi malam sebenarnya dari KPPA sesuai dengan webinar Zoom jam 8 malam sampai jam 9 bahwa
Ibu Leni dari KPPA sudah menyampaikan bahwa di Indonesia telah dibuatkan regulasi yang mengatur kesejahteraan ibu dan anak di dalam RUU KIA ini, yaitu 6 bulan dan 40 hari untuk bapak ataupun mendampingi calon bapak. Nah, ini kita kecewa karena ini masih draft, tapi dan pemerintah sendiri sudah men-announce itu ya dengan ILO tadi malam. Nah, ini ada apa di balik ini? Sementara besok juga kita masih melakukan sidang di Mahkamah Konstitusi tentang GR Perpu 2 tahun 2022. Nah, jadi semeraut tumpang tindih dan gado-gado ini memang inilah yang terjadi di negara kita. Tapi bagaimanapun kita harus melakukan sesuatu supaya ini tidak bisa dibiarkan. Dan jujur saja bahwa dalam draft pembuatan RUU KIA ini Serikat Buruh KSBSI kita tidak dilibatkan, hanya pemerintah saja ya, dari Bappenas, dari Departemen Sosial dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian pemerintah saya kira terlalu panik dan mau menyampaikan sopos bahwa Indonesia ya, apalagi setelah selesainya summit di G20 kemarin di Bali dan sedikit ada bantuan support dari beberapa negara luar. Oh ya, Indonesia telah melakukan dan kami telah membuatkan ini di dalam draft RUU KIA. Nah, ini yang ada mismatch di situ. Nah, perlu kita sikapi. Itulah pada saat ini juga KSBSI melakukan kantor sedikit bahwa kita akan menuju untuk melakukan sikap terhadap lahirnya RUU KIA ini dan juga beberapa RUU yang sedang ada di di proses hukum. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman lain. Silakan Pak Ido. Jadi gini, tujuan dari dilakukan yang perubahan undang-undang ini kan sebenarnya tadi jelas bahwa adanya kondisi gizi buruk, stunting terhadap anak-anak, dan ini generasi kita yang akan datang. Nah, kalau memang ini konsepnya, artinya memang dibutuhkan satu konsep yang futuristik, yang dia ke masa depan ya, dan negara harus bertanggung jawab. Kami nggak melihat ada tanggung jawab negara di sini terkait dengan orang yang bekerja. Ini serta-merta seolah-olah dikasih ke pengusaha, tapi nggak jelas beban yang diberikan ke pengusaha itu nggak jelas, gitu. Tanggung jawab pengusahanya nggak ada, di mana, gitu. Ya kan, 60 hari tambah 40 hari, 100 hari loh. Nah, apakah pengusaha mau? Nah, sementara di situ tidak dijelasin. Pengusaha wajib membayar ini, akan kembali bekerja seperti ini. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa kontrak kerja sekarang pendek, ya kan, 6 bulan itu setengah kontrak kerja yang setahun, dan ada kontrak kerja yang 6 bulan 6 bulan. Nah, walaupun di Undang-Undang 13 disebutkan bahwa tidak boleh di PHK, tapi kondisioningnya di lapangan, praktek-prakteknya justru orang-orang yang hamil itu diputus kontrak, gitu. Dan kontraknya putus. Nah, ini hal yang penting menjadi perhatian. Dan kemudian karena ini omnibus law, seharusnya mana BPJS-nya, gitu. Ya kan, kalau memang dia tanggung jawab negara, nah BPJS-nya ada juga masuk, gitu. Nah, inilah kerancuan yang terjadi. Jadi kalau saya sekarang mau lihat undang-undang tenaga kerja, maka saya harus buka banyak sekali undang-undang. Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang Kesehatan, Undang-undang 13, Undang-undang Ibu dan Anak, Pak. Bukunya saya di mana, gitu, yang aslinya, gitu. Nah, ini akan mempersulit, membuat serikat buruh menjadi puyeng, gitu. Bukannya efisien, tapi justru menambah masalah, gitu. Jadi sebaiknya disimpelkan saja. Kalau mau merubah undang-undang tenaga kerja, rubahlah dalam satu omnibus ketenaga kerjaan. Nah, ini ibu dan anak ya uruslah di dalam ibu dan anak. Jangan dicampur-campur. Investasi campur tenaga kerja, ya kan? Sosial campur tenaga kerja,
macam-macam. Jadi mungkin kita meminta supaya negara benar-benar punya niat baik untuk mengurangi gizi buruk. Tapi kalau kondisinya undang-undang ini yang diajukan, maka yang terjadi stunting akan semakin banyak karena orang-orang kontrak kerja semakin banyak, sudah hampir 70-80% berbanding dengan berbanding pekerja tetap, dan mayoritas yang bekerja itu perempuan, dan yang perempuan rata-rata bekerja pada sektor-sektor yang rendah dan kontraknya nggak jelas. Apa yang melindungi di sini? Itu kami kenapa meminta ya tenaga sendiri, karena kas, dan kalau dia diurus di tenaga kerja sendiri, maka jaminan bagi buruh yang bekerja di sektor formal itu lebih terjamin. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih teman-teman media. Sebenarnya kan mengenai stunting atau gizi buruk kan sudah jelas di pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E. Ya, nanti sama-sama baca kita pemerintah kemana gitu. Jadi jangan ditarik ke RUU ini. Yang sudah ada aturan, sudah tegakkan, lakukan, jalankan. Kemudian ranahnya, kalau memang ranahnya ketenagakerjaan, mainkan di ketenagakerjaan. Tadi Bang itu sudah jelaskan panjang lebar. Ya, ini ranah ketenagakerjaan atau ranah yang mana? Jadi kalau bikin RUU itu misalnya, mohon maaf, saat paksakan kemudian diaduk-aduk, ya, ini tarik sini, tarik sini, tarik sini, tarik sini, kemudian kita hanya dibikin Nina Bobo dengan cuti 6 bulan, ya, orang kita lemah dalam membaca. Nanti kalau kita baca awal 6 bulannya mungkin orang tertarik, ini positif, tetapi kalau dibaca keseluruhannya itu jadi masalah, ya. Informal, formal, informal itu berbeda. Ibu rumah tangga sama ibu perempuan yang bekerja di perusahaan berbeda, penanganannya berbeda, jalan keluarnya berbeda. Jadi saya kira pemerintah bisa ya agak ini sedikit lah untuk apa. Jadi jangan sampai nanti kita ini jadi statement jadi komoditi yang harus harus dimainkan ya dengan upaya-upaya aturan-aturan RUU yang seperti ini. Harapan kami kemarin di rapat kami di KSPC, ya tolonglah bicara dengan yang punya anggota serikat buruh. Banyak buruh-buruh perempuan, banyak juga kami sektor dari garmen tekstil, tentu di belakang buruh perempuan. Kemudian banyak juga kami yang punya sektor di perkebunan, banyak buruh perempuan juga terjadi di sana. Bagaimana kehadiran pemerintah? Karena ada konflik arus mengenai pelecehan seksual di situ, itu terjadi, ya itu sangat terjadi. Jadi harapan kami ya, saya dari KDPR, bagaimana ini diperjelas dulu deh, jenis kelaminnya itu diperjelas dulu, jangan diaduk-aduk, jangan sampai nanti ranah kerjaan diaduk di kementerian terkait. Formal bicara formal, informal bicara informal. Saya kira itu. Ada kemungkinan memberikan masukan secara khusus dalam bentuk surat misalnya ke DPR dan Presiden? Nah, ini Jadi saya kira itulah yang biar bisa selesai closing. Siap. Setelah kita kemarin melakukan diskusi-diskusi dan kita diskusi juga dengan tim, bahwa memang kita tidak hanya berhenti di press release ini, kita akan melakukan kerjasama atau membangun jaringan dengan beberapa konfederasi, dan nanti kita akan melakukan lobby ke fraksi-fraksi di DPR, ke Kementerian Sosial, Kementerian Kerja, ke Pemberdayaan Perempuan dan Anak, lalu mungkin dan juga ke DPR, ke AILO, ke Apindo, Kadin. Kita akan membawa kertas posisi kita seperti biasa. Nah, memang kita sudah tahu akhir-akhir ini mau kita push juga, demonstrasi, protes segala macam, tidak ada yang menjamin apakah kita memenangkan perkara ini atau tidak gitu. Tapi kalau orang melihat kita melakukan ini, berarti kita kan serius bahwa ini sedang ada masalah gitu. Baiklah, mungkin bisa kita katakan tidak menolak RUU ini apabila isinya itu benar-benar diimplementasikan. Seperti biasa kan, nanti akan ada undang-undang, kita harus menunggu lagi peraturan pemerintahnya.
melakukannya melalui petunjuk teknis, kan itu ada PPP biasanya. Nah, kadang-kadang juga pemerintah kita lihat selalu ada ketidaksinambungan dari isinya ini dengan PP itu biasa kawan-kawan ya. Tapi marilah kita berharap tidak boleh juga terlalu pesimis, tapi setidaknya kita lakukanlah ini. Siapa tahu juga kita bisa memastikan karena sudah melibatkan beberapa konfederasi, lalu memberikan buat pikiran kita itu melalui kertas positif ke beberapa para pemangku kepentingan yang kita sebut tadi. Ya siapa tahu kan kita menyikapi seperti itu. Nah, yang lucunya tadi malam itu kita dapat dari internasional, dari STIM dan IRA, bahwa dari Kementerian Pemberdayaan Ibu dan Anak, Perempuan dan Anak itu pembicara salah satu di acaranya AILO. Tapi lucunya mereka itu mau ya diundang konfederasi itu satu gitu atau 2 orang kan, takut sekali mereka. Jadi sepertinya mereka itu takut kalau ada nanti serikat buruh di situ akan diskapat dia ketika membicarakan, oh ini sudah sangat bagus, kami melibatkan ini keterlibatan serikat buruh, jelas di sini kami undang. Kita kan nggak pernah gitu. Jadi baiknya saya juga jadi berpikir pasca ini, habis ini saya akan menyurat STIM, akan kita beritakan kalau kita juga melakukan ini ya. Jadi kita supaya tahu juga partner internasional yang memberikan uang sama kita melakukan sesuatu hal yang tidak perlu disuruh-suruh mereka. Tapi yang kita soroti adalah betapa bencinya pemerintah ini ternyata kepada serikat buruh, sehingga kita mengambil bicara saja. Tadi malam ILO kan itu kan tahu mereka International Labour Organization, artinya kita bisa. Nah begitulah kawan-kawan, tolong juga nanti teman-teman yang dari media tolong disebarkan ya apa yang kita berikan hari ini, karena kita mau orang KSBC yang selalu nomor 1 untuk menyuarakan apapun supaya itu menjadi contoh yang bagus. Terima kasih bagi teman-teman tim ya, tetap dikawal. Nanti siapapun yang bisa berkontribusi menemani mereka atau apa, tolong nanti hubungi dan mereka bertiga sebenarnya dengan Pak Carlos ya, jangan ditinggalkan ya, karena ini bukan hanya urusan mereka bertiga dan bukan hanya urusan saya dengan Pak Asmi. Terima kasih ya, saya baru berbisik sama siapa, ini tolong juga di media ada. Siap. Saya sangat bangga betapa hebatnya KSBC dan perempuan-perempuannya ya, cowoknya sendiri. Yang merasakan jangan ditiru ya, yang merasakan karena maksudku kami mama saya di sini perempuan lebih banyak. Karena hari perempuan. Ya, oh satu lagi Pak, ini juga kami berpikir ya, nanti tanggal 8 Maret itu adalah hari libur untuk perempuan KSBC. Tapi bukan